Pokoknya beberapa jam setelah video panjangnya diupload, aku upload video pendeknya itu. Oke. Nah, tapi 20 jam setelah video panjangnya diupload, itu aku take down. Hari ini teman ngobrol saya seorang YouTuber, TikToker, influencer, content creator, pokoknya anak muda yang banyak karyanya, Samuel Chris. Thank you, udah diundang main-main sini. Sama-sama. Ini beneran Samuel Chris atau Samuel Chris sih? Kalau orang Indo ngomongnya Samuel Chris. Oh. Kalau orang bule Samuel. Oke. Gitu. Tapi tetap aja sih kalau orang bule juga nggak berani ngomong Chris. Oke. Jadi mereka tetap ngomongnya Chris. Samuel Chris. Ya, Oke. gitu. Tapi biasanya dipanggilnya Sam. Sam, betul. Oke, berarti aku panggil Sam aja ya, biar aman. Apa kabar? Baik, thank you udah diundang ke sini. Sama-sama, thank you juga sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Biasanya aku yang nanya-nanya, kali ini aku yang ditanya. Gantian, betul. Tapi ya kalau aku ngelihat di YouTube-nya kamu tuh memang banyak banget konten-konten dan beragam. Ya. Pertama-tama sebenarnya kamu lebih ke YouTuber atau TikToker sih, lebih banyak yang mana, YouTube atau TikTok? Aku awalnya bikinnya YouTube. Oke. Dari tahun 2017. Jadi bisa dibilang ya aku lebih sebenarnya sih sama aja ya. Maksudnya TikToker, YouTuber, sama-sama content creator kok. Betul. Tapi kalau disuruh milih, kayaknya aku tetap milih YouTube sih. YouTube ya. Oke. Jadi dan kalau aku ngeliat di channelnya, kalian juga bisa mampir-mampir ke channelnya. Apa channelnya? Samuel Chris. Itu beragam sih aku ngeliat. Kadang-kadang kamu bahas tentang bisnis, kadang-kadang juga bahas tentang kekayaan gitu kan, seberapa kayanya. Dan biasanya konten-konten seperti itu justru yang cukup banyak view-nya ya. Kalau ngomongin tentang kaya, uang itu cukup banyak menarik perhatian. Benar-benar. Ada konten review juga. Ya. Ada konten reaction juga. Jadi sebenarnya gini, betul banyak banget ya. Jadi sebenarnya gini, aku dari 2017 tuh kan belum ngerti tentang personal branding. Jadi dari 2017 tuh tukar kontennya tuh berkali-kali. Semua jenis konten aku pernah buat, prank, horror, video reaction, vlog semuanya ya. Dan akhirnya di tahun 2021 tengah, hampir 2 tahun yang lalu, itulah pertama kali aku switch ke personal branding, bisnis dan finance. Oke. Gitu, investasi juga ada. Yeah. Cuman nggak bisa ngangkat. Jadi udah buat konten 6 bulan nih nggak naik-naik karena kan niche-nya itu spesifik banget. Betul. Dan dikit banget orang yang mau belajar bisnis kan. Betul. Akhirnya di 2022 awal tahun lalu aku buat TikTok baru yang namanya Miliarder Muda Indonesia itu, yang isinya itu bahas seberapa kaya gitu. Karena awalnya tim kreatifku ngomong kalau kita misalnya cuman bahasnya tentang bisnis, itu nggak akan bisa gede kita. Jadi kita harus mix lah. Kita ada masukin entertainment tapi tetap bahas tentang duit. Pas kita riset, oh kok kalau Atta Halilintar gerbek rumah artis ini rame banget ya. Jadi kayaknya bagus kalau kita bikin seberapa kaya deh. Bikin video pertama seberapa kaya langsung yang nonton 10 juta. Wow. Jadi buat kedua, ketiga dan terus akhirnya ya sampai sekarang. Tapi kalau sekarang memang fokusnya lebih ke situ sih, bisnis, investasi dan ya seberapa kaya itu masih ada sih. Oke, dan juga CEO dari seberapa kaya. Iya itu aku ngeklaim sendiri aja sih. Tapi kan as entrepreneur juga dong, bener nggak? Karena kan semua hal ini kan bukan hanya hobi, tapi kan it's a business yang memang di manage professionally dan juga ada timnya, dan juga menghasilkan. Ya, so it's good. Dan di usia kamu yang masih muda, ya this is definitely salah satu cara untuk bisa menajamkan bakat kamu dan mengubah bakat ya jadi berkat. Amin. Oke. Tapi termasuk salah satunya juga konten podcast ya yang sekarang cukup banyak dan cukup reguler. Betul. Itu sebulan pasti minimal 4 lah bintang tamu minimal. Oke. Seminggu sekali berarti. Seminggu sekali. Kadang kalau misalnya bulan ini full, maka bulan depannya harus 8 ini bintang tamu. Jadi diganti kayak gitu. Betul, harus nyetok lah. Tapi kalau liburan. Iya betul. Tapi sebenarnya podcast ini bukan aku pengen jadiin sebagai konten utama sih, tapi memang aku suka aja ngobrol sama orang, mau mereka untuk sharing pengalaman mereka, dan itu yang menurutku menarik banget. Kayak gini nih kita bisa sharing, ada yang bisa dipelajari sama orang ketika nonton, itu hal yang bagus banget. Karena aku sendiri juga pecinta podcast, jadi aku suka dengerin orang-orang, dan aku sangat selalu mendapatkan bisa belajar dari podcast orang. Jadi maka dari itu kayaknya salah satu caranya biar aku bisa menjadi berkat juga, ya buatlah podcast itu. Setuju banget. Aku juga salah satu hal yang sebenarnya sangat saya nikmati juga ya, karena tempat podcast ini buat saya ini adalah ruang belajar saya juga, karena kan kita ketemu dengan orang-orang yang punya berbagai macam latar belakang, pengalaman, itu kan sebenarnya pembelajaran banget dan bertukar pikiran gitu. Jadi it's a privilege
dan semoga apa yang kita obrolin ini bukan hanya jadi pembelajaran buat saya juga, tapi pembelajaran buat semua yang lagi nonton juga. Amin. Oke. Memang mungkin kalau kita ngomong tentang podcast itu bisa jadi pembelajaran banyak orang ya. Cuma kadang-kadang di dalam kalau kita menginterview orang, apalagi misalnya dalam sebuah podcast yang memang akhirnya kita tampilkan, itu bisa jadi kalau nggak hati-hati itu nanti bisa menjadi sebuah blunder atau kesalahan. Ya seperti mungkin yang baru-baru aja terjadi. Sebenarnya nggak baru-baru juga ya, udah berapa? 2 bulan. Ya bulan lalu lah, 2 bulan ya. Lupa juga sih. Iya pokoknya yang jadi beberapa waktu yang lalu. Karena waktu itu sempat beredar juga viral potongan ketika kamu lagi podcast bareng Magda. Terus karena ada potongan itu dan akhirnya diambil out of context, akhirnya banyak netizen yang berpikir kok Magda seperti itu sih, kok influencer seperti itu sih, gitu kan, minta endorse, minta gratis dan seterusnya. Itu kan pandangan netizen yang mungkin melihat potongan seperti itu. Betul. Dan akhirnya dampaknya ke Magda dan juga ke kamu juga, gitu. Mungkin bisa dijelasin dulu deh, kenapa kronologinya itu, kenapa itu bisa terjadi. Oke, ini pertama kali aku speak up sih. Aku belum pernah speak up sebelumnya. Selain daripada video klarifikasi itu. Cuman mungkin singkat cerita ya, karena ini lumayan panjang. Jadi singkat ceritanya tuh kayak gini. Waktu itu aku podcast dengan Kak Magda, dan itu benar-benar yang kita bahas pure makanan. Jadi benar-benar yang gak ada sama sekali kepikiran bahwa video itu juga bakalan viral gitu loh. Karena gak ada hal sensitif yang kita bahas di sana. Tapi part itu adalah part yang tim dan aku yang ngedit, dan aku upload di TikTok seperti biasa. Karena untuk mempromosikan sebuah video podcast panjang itu kita biasanya membagi cuplikan-cuplikan pendek ke dalam, iya kan, 5 video misalnya kayak gitu. Buat jadi short, buat jadi short, betul. Yang diupload ke TikTok, ke IG kayak gitu kan. Tapi uniknya sebenarnya video yang ku upload itu, yang viral itu adalah urutan ketiga sebenarnya, Miss. Jadi video pertamanya sebenarnya bukan itu, ada yang lain. Tapi kan yang pertama kali diupload adalah video fullnya dong. Video fullnya dulu, betul, video fullnya. Kemudian 20 jam setelah itu, nggak 20 jam juga sih, pokoknya beberapa jam setelah video panjangnya diupload, aku upload video pendeknya itu. Nah tapi 20 jam setelah video panjangnya diupload itu aku take down. Karena kesepakatan bersama lah, videonya udah keburu viral. Video pendeknya aku take down, video panjangnya aku take down. Jadi even belum nyampe sehari video itu. Tapi pada dasarnya video ini, yang video pendek ini harusnya diupload di hari ketiga. Tapi karena aku itu ada tim yang upload ke TikTok, aku nggak tahu kenapa dia pilih itu sebagai video pertama juga. Padahal sebenarnya udah di plan nih, ada berapa potongan? Biasa ada berapa potongan? Mungkin 5. Kalau di aku 4-5. 4-5. Terus udah dijadwal nih hari ini, besok ini, hari ketiga ini. Betul. Tapi nggak tahu kenapa itu dulu yang ke-upload dan itu yang viral. Nah, tapi viralnya itu bukan di TikTokku. Jadi kan itu bahkan belum aku upload di IG. Itu baru diupload di Shorts dan di TikTok. Tiba-tiba ada yang ngambil cuplikan ini dibawa ke Twitter dengan judul kayak gini. Ternyata food vlogger itu minta makanan gratis ya. Dan di Twitter tuh konsepnya kan orang baca judul dulu baru nonton videonya kan. Jadi ketika udah baca judul dan nonton videonya, kegiring lah opininya seperti itu. Padahal sebenarnya yang dimaksudkan Kak Magda di video itu adalah dia itu minta izin ke pemilik bisnisnya, dan untuk mendapatkan izin dia tunjukin jumlah followersnya. Ini loh Pak jumlah followersnya, boleh nggak aku review makanannya secara gratis, dan dia tetap bayar. Dia nggak ngomong kayak dia tunjukin buat tukar gratis gitu loh. Sebenarnya maksud dia itu. Untuk menunjukkan kredibilitas ya, bahwa ini sebenarnya bukan abal-abal, bukan seseorang yang memang ngaku-ngaku gitu kan. Betul, dan the reason kenapa aku pilih video itu karena di situ kan dia pengen untuk menceritakan keluh kesahnya dia sebagai food vlogger yang tidak seberapa dianggap di Indonesia ini. Dia ngomong kayak kalau dibandingin sama di US itu orang-orang bener-bener yang kayak dipandang banget. Makanya sekarang Kak Magda lagi ngambil sekolah untuk lebih mendalam ini kan, biar dia reviewnya lebih bener-bener yang lebih deep lah, yang memang akurat gitu loh. Nah dia ngomongnya tuh kayak gitu, jadi kayak dia pengen mencurahkan isi hati nih. Kayak dia bahkan udah jelasin ke bapaknya ini dan lain sebagainya, mau di endorse tapi tetap ditolak gitu loh. Nah aku melihat ini tuh unik. Dan menurutku ini perlu untuk orang tahu, makanya aku ambil cuplikan podcast itu. Dan ya udah diangkatlah ke Twitter viral. Kayak gitu kronologinya sih. Karena seperti itu, Miss. Narasi yang dibuat oleh seseorang yang mengambil video itu ditaruh di Twitter dengan judul narasi yang akhirnya menggiring opini gitu. Oke. Ya, I mean definitely ketika aku nonton cuplikannya, karena kan beredar di timeline dan itu cukup banyak dikomentari oleh tokoh-tokoh
berpengaruh juga yang ada di Indonesia. Jadi somehow pasti muncul di timeline juga gitu. Tapi kan I mean Magda is our friend. Aku juga kenal personally sama Magda. Maksudnya at least aku tahu bahwa ya dia orang yang memang punya hati untuk membantu para UKM khususnya di food gitu. So definitely pasti itu dibawa out of context sehingga orang membuat mendapatkan narasi dan persepsi dan asumsi yang berbeda yang sebenarnya bukan maksud sebenarnya. Betul. Gitu. Oke. Apa pembelajaran penting kalau gitu dari kesalahan itu? Tapi sebelumnya aku mau bilang salut juga sih untuk kamu yang membuat video klarifikasi gitu. YouTube responsible walaupun mungkin itu bukan 100% salah kamu juga kan. Maksudnya kalau saya melihat sih ini sesuatu hal yang tidak disengaja, tidak gimana kata tepatnya? Tidak diminta-minta juga gitu. Tapi at the end of the day ya you took responsibility untuk membuat video penjelasan dan permintaan maaf. Ya, tapi kalau apa yang dipelajari, tentunya juga adalah kesalahan yang aku buat di sini, yaitu aku nggak berikan dia review video ini sebelum tayang gitu loh. Itu yang maksudnya yang seharusnya sih, dan yang aku pelajari adalah setiap bintang tamu yang sekarang udah datang ke podcast itu tetap aku harus kirimin dulu videonya. Kalau dia di approve, baru aku harus ini. Jadi harus ada izin dulu dari si bintang tamunya untuk ini udah oke nih, baru aku tayangkan. Itu sih yang aku belajar. Jadi nggak kapok ngundang bintang tamu lagi di podcast. Enggak dong, tetap. Iya itu terbukti sih. Buktinya terakhir kali jadi ngundang Aldi Taher. Gimana tuh rasanya ngobrol-ngobrol dengan Aldi Taher? Itu podcast pertamaku yang benar-benar gak ada isinya. Oh iya. Kira-kira 35 menit gak ada isinya sama sekali. Oh iya. Aku nanya serius dibelokin gitu-gitu. Tapi jadinya orang juga terhibur lah. Didoain gak? Kita berdoa dulu sebelum mulai gitu. Aku belum sempat nonton sih. Cuma nanti tapi kayaknya Miss nggak perlu nonton deh. Oh gitu. Karena buang-buang waktu banget. Apalagi Miss kan sibuk nonton Aldi Taher nanti jadi stres gitu loh. Gitu ya. Tapi kan setiap podcast kan pasti ada pembelajarannya. Kecuali itu gitu. Itu benar nggak ada deh. Beneran nggak ada. Hiburan. Ya. Oke. Apa yang harus dipersiapkan biasanya sebelum podcast? Misalnya sebelum ketemu Aldi Taher lah ada persiapan khusus kah? Biasanya aku suruh timku untuk riset lah tentang orang ini siapa, lebih deepnya gimana, ada nggak info-info menarik yang bisa aku angkat, dan kemudian paling disiapin list of questionsnya. Tapi kebanyakan ketika udah podcast ini tuh nggak pernah kepake list of questionsnya ini, karena kadang kalau udah ngobrol kayak gini, aku juga timbul pertanyaan-pertanyaan yang memang aku penasaran aja gitu loh, dan ngalir aja gitu sih. Iya, oke. Berarti itu salah satu tamu terunik kali ya? Terunik. Oke, ntar abis ini aku tonton videonya. Ntar aku kasih tau pembelajarannya. Masih ada lah ya pasti. Pembelajaran dari kamu deh. Dari aku di video itu. Maksudnya apa yang kamu dapatkan pembelajaran penting dari sosok, dari ngobrol, berapa lama ngobrolnya sama Aldi Taher? 35 menit. 35 menit. Dari sosok Aldi Taher. 35 menit ngobrol sama Aldi Taher. Apa pembelajaran terpenting? Oke, kalau aku gini, aku melihat bahwa sosok Aldi Taher ini kan dihujat nih oleh Indonesia, dan dia juga sadar lah ya itu kan, dan orang juga tahu lah. Dia suka kali. Mungkin, tapi nggak tahu juga. Tapi yang aku pelajari adalah dia sebenarnya orang yang pinter. Karena kalau dia nggak pinter, dia nggak mungkin bisa membuat kontroversial dan jalan cerita seperti demikian sampai akhirnya bisa membuat namanya seviral ini. Dan yang nggak apa-apa juga sih, aku pengen ngomong aja di sini sih. Dia itu kalau di belakang kamera dia beneran normal loh guys. Dia bukan yang kayak segila itu. Jadi maksudnya dia memang orang yang normal, dan memang ada, bahkan nih ini mungkin orang nggak tahu ya. Begitu kameranya udah ditutup di podcastku itu, dia masih yang kayak bentar, aku ada satu konsep lagi nih. Mas nyalain lagi kameranya dong. Akhirnya kita nyalain lagi. Dan akhirnya dia masukin something di dalam podcast tersebut yang menambah value podcast itu lebih lucu misalnya kayak gitu. Jadi itu kalau bukan dia pinter, dia nggak mungkin bisa gitu sih. Betul, kreatif lah maksudnya. Ya, dan dia juga jenius musik by the way. Jadi waktu itu di podcastku dia langsung bisa ciptain lagu langsung instan di detik ciptain itu. lagu. Iya. Di detik itu. Wow. Gitu. Lagu tentang apa? Ya lagu suka-suka dia lah, mau bikin apa gitu. Luar biasa. Aku pernah ketemu dia sih. Dulu pernah interview juga. Di podcast kayak gini. Di acara program TV ku malah Metro TV. I'm Possible. Oke. Terus dia gimana pada saat itu? Masih wajar? Masih waras? Masih. Oh masih. Tapi belum ketemu lagi sih setelah itu. Iya.
Mungkin bisa nextnya di sini bisa. Oh gitu ya. Tapi pasti agak bingung sih ngomongnya gimana. Ini kan podcast yang menginspirasi ya. Jadi rada-rada susah ya. Iya, kita lihat siapa tuh setelah itu bisa berubah ya. Either dia berubah, saya yang berubah. Salah satu mempengaruhi yang satunya. Oke.